Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Selamat pagi, apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja pada pagi hari ini ya. Dan semoga juga pada hari ini saya Mun Ratuli bisa kembali menemani Anda sepanjang pagi ini dalam Curhat Bareng Ustadz. Pada pagi hari ini mudah-mudahan kami bisa memberikan makna lagi dan juga pencerahan kepada Anda. Karena Anda bisa mencurahkan isi hati Anda mengenai kegundahan hati Anda di sini, sudah hadir seorang Ustadz yang jauh-jauh datang dari Jogja. Beliau adalah Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan di Jogja tuh sebenarnya apa sih Ustadz? Alhamdulillah, orang hidup ini satu saja. Intinya bahwa setiap waktu harus ada amal yang positif, setiap amal positif harus ada waktu. Jadi walikulil waqt amal, walikulil amal waqt. Setiap waktu harus ada amal, setiap amal harus ada waktu. Artinya harus tepat waktu. Kalau ada waktu kita nggak ada manfaat, itu orang dalam kerugian. Tapi kalau ada amal tapi nggak tepat waktu, itu nggak diterima. Nah, Mona pengen kurban, sekarang nyembelih kambing, maka nggak diterima karena belum waktunya. Belum waktunya. Ya, jadi amal harus tepat waktu. Jadi orang terlalu rajin jam 10 sudah duhur, jam 11 sudah asar, nggak diterima. Ya, jadi waktu kita harus kita isi dengan amal yang baik, dan amal baik harus tiap waktunya. Ya, gitu gitu. ya, Ustadz, Orang sudah nggak mau korupsi lagi karena sudah di penjara, sudah tinggal ini ya sudah namanya terlambat juga, bukan waktunya. Dan pemirsa, semoga Anda dalam menyaksikan Curhat Bareng Ustadz ini memberikan manfaat juga dalam kehidupan Anda ya. Silahkan apabila Anda tidak sabar ingin berbicara langsung dengan Ustadz Wijayanto, langsung saja telepon ke 021 8511 838. Sudah ada penelpon yang masuk, waduh Ya, pagi-pagi langsung sudah ada aja. penelpon yang masuk ya, nggak sabar pengen curhat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Halo, Ibu, dengan siapa? selamat Di mana, pagi. Ibu? Dengan Ibu siapa Bu? Selamat pagi. Dan dengan hamba Allah Dengan di Kabupaten Banyumas. Di Banyumas. Banyumas. Silahkan Ibu Ya. curhatnya. Iya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Wijaya. Waalaikumsalam, Ibu hamba Allah. Ya, Ya begini Pak Ustadz. iya gimana? Boleh saya cerita? Iya, Boleh, silakan Ibu. silakan Ibu. Ya cerita singkat cerita. Ini awal saya nikah dengan suami. Saya tertarik dengan kepemimpinan dia sebagai pemimpin remaja Muhammadiyah. Karena saya merasa dari kecil dia anak tirikan oleh orang tua. Jadi dengan menikah bersama dia itu mudah-mudahan dia bisa membimbing saya dan mengayomi. Amin. Ternyata setelah menikah dan dicarikan kerjaan oleh kakak saya, hanya berjalan 3 tahun saja hal itu dilakukan. Setelah itu berbalik 180 derajat. Bahkan enteng tangan dengan saya. Ya. Terus saya keadaan keuangan selalu dipres, tapi saya bisa menyekolahkan dia dan anak saya sampai S1 dengan keuangan yang pres itu. Ya. Nah, saya hanya menuntut kejujuran, keterbukaan, dan komunikasi yang baik. Ya. Tapi dia tidak pernah tidak pernah bisa Memenuhi itu. memenuhi permintaan Ya. saya itu. Bahkan ketika saya ngadu kepada ibu mertua malah membelain anaknya. Terus yang terakhir, selama ini dia nggak pernah tahu masalah anak dan tempat tinggal. Dengan jatah yang segitu itu, dia itu udah masa bodoh, anak bisa sekolah apa enggak, bisa punya tempat tinggal apa enggak, itu urusan saya semua. Suami jadi tidak bekerja Ibu? Bekerja Bu, kan Bekerja. kakak saya yang mencarikan kerjaan. Nah, setelah suami dan anak sama-sama selesai S1, saya menyerahkan tugas saya ke bapak masalah anak, karena saya pikir saya sebagai ibu tugas saya untuk mendidik sudah selesai. Ya, sekarang poin masalahnya di Nah, setelah itu saya hanya minta anak itu supaya bekerja dulu, jangan dinikahkan. Nggak taunya tanpa setahu saya itu anak dinikahkan. Ya. Anak Ibu perempuan Ibu? Perempuan apa lagi? Perempuan. Terus Alasan suami Ibu? Alasannya apa? Segera dinikahkan. nggak pernah ada udah komunikasi total, udah putus gitu Pak. Jadi komunikasi ya. Sudah putus. Oke. Putus. Baik Ibu. Padahal saya kalau ada hal-hal yang sangat penting selalu ngasih tahu gitu. Baik Ya. Ibu, coba dibahas ya Ibu ya. Iya. Gimana Ya. Ustadz?
Pertama memang Permasalahan ini, komunikasi Mbak itu Ula. adalah kunci dari orang yang namanya suami istri itu kuncinya wa'asiruhuna bil ma'ruf, yaitu pergaulan antara suami dan istri itu harus dengan ma'ruf. Ma'ruf arafah itu dimengerti, yang paling penting adalah saling pengertian. Bagaimana saling pengertian itu bisa dilakukan kalau dia jarang berkomunikasi, maka komunikasi itu menjadi penting. Biasanya komunikasi itu kalau dalam teori ilmiah, kalau di kelas saya terangkan komunikasi itu kalau ada kontak ada interaksi jadi komunikasi, komunikasi bisa positif bisa negatif, kalau positif jadi simpati, kalau negatif jadi antipati. Itu kalau saya terangkan 8 SKS di kampus. Tapi prinsipnya adalah bagaimana sekarang membangun komunikasi kembali. Lah caranya gimana? Caranya kadang-kadang kita tidak tahu bahwa berkomunikasi itu 5 aspek yang harus diperhatikan. Jadi bukan hanya cara berkomunikasi saja, tetapi siapa dengan siapa. Dalam pengertian komunikatornya, maka harus tahu medianya, waktunya yang tepat. Mungkin ada sebab-sebab yang menghalangi bagaimana ibu tidak bisa berkomunikasi dengan suami ibu. Atau medianya yang nggak pas, atau waktunya yang nggak tepat. Atau pemilihan katanya nggak benar. Seperti tadi Ustadz juga bicarakan di awal acara ya, juga. jadi bagaimana memang membangun komunikasi itu penting, karena bagaimana juga suami istri itu tidak bisa hanya cuek-cuekan, karena suami istri itu kan hubungannya resiprositas harus timbal balik. Masalahnya adalah sekarang bukan hanya komunikasi, sekarang harus ada orang yang bertahkim, orang yang ketiga yang bisa masalahkan, mengupas tuntas permasalahan ibu ini. Kedua, kaitannya dengan menikahkan anak. Memang itu hak dari orang tua untuk menikahkan. Tapi istri mempunyai hak juga untuk mempunyai hak, makanya kedua orang tua, bukan hanya bapak, tapi juga kedua orang tua. Sekarang alasan untuk bagaimana dia segera menikah, mungkin khawatir terjadi fitnah, mungkin alasannya baik juga, cuman itu belum dikomunikasikan. Sekarang bagaimana saling komunikasi, saling keterbukaan itu penting, karena itu kunci dalam berkeluarga. Saya merekomendasikan dibaca baik-baik dalam surat An-Nisa ayat 19. An-Nisa ayat 19 ini kunci-kunci berhubungan suami istri. Mudah-mudahan kalau ibu, apalagi tadi dari kader Muhammadiyah tadi, tentu akan bisa paham, bukan dari omongan saya, bukan dari istri, karena kalau dari istri, suami suka ada superioritas, jadi suka sulit menerima. Nasihati suami itu jauh lebih sulit daripada nasihati istri. Nasihati ustadz itu lebih sulit daripada nasihati santri. Nasihati dosen lebih sulit daripada nasihati murid. Ya, baik. Nah, makanya sekarang suruh baca surat An-Nisa ayat 19, bisa nasihatnya langsung dari Allah, bagaimana tata cara bergaul dengan istri. Di antaranya membangun komunikasi, bersabar, syukur, fikir, zikir, dan yang lain-lain. Ya, itu. baik Ibu Hamba Allah, semoga setelah ini komunikasi Anda bisa jauh lebih baik ya. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan pembahasan kami lagi setelah menjelang azan subuh berikut ini. Dan pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Sebelum segmen ini kita membahas masalah komunikasi antara suami istri. Iya, karena memang penting suami istri itu bukan hanya pernyataan, tapi juga kenyataan, bukan hanya kenyataan, tapi juga pernyataan. Ada orang yang suka memberi terus kepada istri, tapi kadang-kadang nggak pernah memuji. Rasulullah saja sering memuji istrinya, kadang-kadang memanggil istrinya itu dengan ya Humaira, he si mirah delima gitu. Jadi karena memang pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan gitu. Jadi kalau orang sini bilang gigitable gitu. Jadi gimana ya? Pokoknya menyenangkan. Maka kalau bisa mulai dari panggilan yang baik itu berkomunikasi. Jadi gitu. pujian itu penting juga. Penting juga. Sudah ada penelpon lagi yang masuk. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Hamba Allah Iya, Bapak di mana Hamba Pak? Allah di mana Pak? di Surabaya. Di Surabaya. Silakan Bapak curhatnya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau curhat ini. Iya, gimana Bapak? Saya 13 tahun
perkawinan dan mempunyai Bapak, dua. maaf bisa lebih jelas lagi Bapak? Ya, Ya. saya Silakan. 13 tahun sudah pernikahan Iya. dalam pernikahan. Dan selama pernikahan itu istri saya tidak pernah memanggil ayah atau papa atau lain sebagainya sebagai istri ke suami. Iya. Sudah dikomunikasikan Bapak? Kurang tahu saya alasannya. Alasannya kenapa kok nggak mau manggil itu? Kurang tahu saya. Terus suatu ketika kan alat komunikasi saya, alat komunikasi istri saya ketahuan kalau dia punya pil itu istilahnya. Mungkin untuk curhat katanya bilangnya. Dan dia manggilnya apa? Dan ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa dia selama ini kok tidak memanggil saya ayah atau papa? Dan memang kami berdua memang kerja, Pak. Dan gaji memang besar istri. Sempat ditanyakan pada istri kenapa nggak mau manggil itu? Nah itu saya karena kurang simpati itu aja dia. Kurang simpati. Dia dengan saya, dengan apa. Saya juga gimana. Sebagai Selain suami masalah saya, panggilan itu mungkin ada masalah lain Bapak? mungkin gaji lebih besar istri saya. Itu dia merasa gaji yang lebih besar, nggak tahu banyak masalah. Terus kemarin katanya udah ketahuan janji tidak akan berhubungan lagi dan tidak akan suatu ketika kemarin ketemu lagi dia alasannya kerjaan. Ini teman untuk curhat aja, untuk teman untuk nggak ada rasa apa-apa gitu. Iya. Gitu aja. Ustaz. Ya, Iya, baik iya. Bapak. Terima Coba kasih. dijawab ya Bapak. Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyambung dengan Iya. yang tadi Ustadz, masalahnya komunikasi Ya, seperti ini. komunikasi juga, tapi ada penyebabnya. Kenapa kok? Memang sebetulnya panggilan itu bagian dari membangun kemesraan dan romantisme suami istri. Karena Rasulullah sendiri sudah saya sampaikan, kalau manggil istrinya, walaupun istrinya namanya Aisyah, tidak pernah manggil Sah, Isah, Is, Ais, nggak pernah. Kalau manggil ya Humaira, Hesi, Mirah, Delima, sebagai panggilan keakraban. Dan Aisyah sendiri memanggil Rasulullah juga dengan panggilan Rasulullah yang dengan kemesraannya. Artinya bukan dengan Mat, Muhammad, bukan dengan begitu. Lalu persoalan yang kedua, kenapa dia tidak bukan sekedar panggilan, tetapi ternyata ada sebabnya tadi. Kenapa kok dia tidak memanggil ayah atau papa? Karena memang tadi ada orang ketiga tadi. Ini justru menjadi sumber masalah yang lebih besar, bukan sekedar panggilan. Karena kadang-kadang kalau panggilan saja yang penting adalah kesepakatan. Di zaman Rasulullah ada orang suka membawa kucing disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing saja juga nggak masalah karena itu bagian dari kesepakatan dan tidak ada rasa apa-apa. Cuman yang malah harus dibenahi adalah bagaimana walaupun hubungan kerja, kalau namanya orang bukan muhrim, itu harus dengan koridor dan batas-batas yang jelas. Karena awal dari perselingkuhan, awal dari yang lain-lain itu adalah dari yang kecil, minal khabah ilal kubah. Mungkin hubungan kerja memang, sering hubungan kerja, tapi kok berdua-duaan. Nah, lama-lama ada foto bareng lagi, alasan habis berenang kayak apa gitu. Jadi itu jadi masalah juga. Makanya sekarang dibenahi adalah harus ada orang ketiga. Orang ketiga itu maksudnya jangan berdua-duaan di tempat sepi. Gitu ya, Ustaz, ya? Yang jadi tiga itu pengendali karena yang kedua-dua itu yang ketiga setan. Maka walaupun hubungan kerja kalau bisa dalam tim, bukan berduaan. Bukan berduaan. Iya, Ya. itu. Sudah ada penelpon lagi yang masuk, kita terima Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dengan Bapak warahmatullahi siapa Pak? Saya dengan Yusuf. Bapak Iya, Yusuf, Pak. di mana Pak Yusuf? Saya di Depok. Iya, Ya, silakan Pak Yusuf. Kebetulan nih saya mau cerita juga agak banyak Iya. sedikit. Gitu. Iya. Ini saya ini seorang suami Pak, dan Iya. punya 1 orang anak. Alhamdulillah. Dan istri saya ini kebetulan pergi meninggalkan rumah gitu Pak, meninggalkan saya. Nah, ini persoalannya, ini saya akan cerita dari awal dulu Iya. kita nikah gitu. Kebetulan ini kan saya menikah ini kan bukan saya yang meminta, tapi karena dia meminta saya menikahi untuk bertanggung jawab gitu Pak, tentunya Pak. Ada accident. Nah, lalu setelah Ada accident dulu gitu. ya, Hah? terus saya menjalankan rumah tangga, saya ini sibuk bekerja, tiba-tiba nih saya mendapatkan istri saya ini ber-SMS-an dengan pria lain gitu Pak, dengan pria lain. Ya. Dengan capek saya bekerja begitu Pak, berangkat subuh pulang malam, ya mungkin saya sedikit marah gitu Pak dengan Ya. istri saya ini. Terjadilah cekcok dan akhirnya
Istri saya ini pulang 5 bulan berturut-turut saya susul ke rumah. Saya minta maaf pada keluarganya, saya minta maaf dengan istri saya. Saya hanya mengharapkan istri saya ini untuk pulang supaya ingat dengan anaknya. Iya, iya, iya. Tapi ternyata malah mertua saya Ya. sendiri yang menghalang-halangi. Baik, Bapak Yusuf, kita lanjutkan pembicaraan kita setelah komersial break berikut ya. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Ya, Oke, terima kasih. Terima kasih tetap bersama Curhat Bareng Ustadz. Masih ada Bapak Yusuf dari Depok yang bertanya masalah istri yang meninggalkan rumah, begitu ya Pak Iya. Yusuf? Anda masih di sana ya? Iya. betul, Bu. Jadi Jadi begini Pak, hukumnya apa gitu, sekarang pertama kalau mau tanya hukum, sebetulnya hukumnya ada istri yang meninggalkan rumah tanpa ridho suami, maka dia akan dilaknat malaikat. Itu satu kesalahan besar. Cuman masalahnya kita kan tidak melihat dari sisi hukum saja. Harus kita lihat kausalitasnya dalam pengertian apa yang menyebabkan istri itu meninggalkan begitu saja. Tentu kalau normal-normal saja seperti itu, jelas itu pelanggaran. Artinya itu ada peluang untuk introspeksi dulu. Mungkin karena Pak Yusuf terlalu workaholic, jadi angkatan 69, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 9 malam, sehingga istri merasa kurang, jadi jable gitulah, ya. jarang dibelai begitu, karena suaminya jadi Bang Toyib banget, jadi apa ya, tidak pernah di rumah gitu. Pak Yusuf, mungkin istri pernah ada komplain nggak? Komplain kenapa, apa selama ini? Selama ini. Komplain ya memang pernah Pak ya sekali. Kan kok kita nggak pernah sih yang namanya jalan-jalan bareng. Nah, sekarang itu dia, itu Pak poin Yusuf. penting. Karena Rasulullah sendiri kadang-kadang membangun kemesraan dengan cara seperti itu. Kadang-kadang Rasulullah lomba lari loh, Pak. Coba praktekkan ke Depok, lari-lari di Pelni, perumahan Pelni, Pak, di mana itu lomba lari dengan Aisyah. Kadang-kadang Rasulullah itu menang, kadang-kadang kalah. Bahkan Rasulullah kadang-kadang itu membangun kemesraan, mengambil kain besar, jalan keliling rumahnya, apa katanya, untuk sabda Rasulullah mengenang kembali waktu pernikahan. Ini kalau dijalankan Mona sama Indra akan mesra sekali. Gitu. Oke. Yang ketiga juga diingatkan kewajiban tadi. Artinya bagaimana 5 bulan meninggalkan itu ada kewajiban dia seorang ibu. Iya. Kalaulah tidak kasihan dengan Pak Yusuf, tapi juga harus ada diingatkan pada anak, karena anak itu merekatkan, Pak. Tapi Pak Yusuf Gitu. sudah ada orang Karena ketiga anak saya juga mertuanya masih ini ya Pak balita Yusuf ya? Ya. Gimana, Pak? Anak saya kebetulan masih balita, jadi masih Iya, balita. apalagi balita. Biasanya ibu itu lebih jauh bisa diambil hatinya daripada seorang bapak. Bapak itu kadang-kadang ke anak, apalagi ke istri itu mudah meninggalkan. Tapi kalau seorang ibu, insya Allah Pak, kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan baik tentang bagaimana seorang ibu punya ikatan dengan anak tadi, mudah-mudahan itu menjadi poin penting. Tadi sudah dicoba mencari orang ketiga, yaitu mertuanya sendiri, mertuanya. tapi tidak mendukung juga. Sekarang tidak harus dengan mertua, karena biasanya kadang-kadang mertua itu lebih terpengaruh kepada info-info yang dibawa oleh istri daripada kepada menantunya. Nah, makanya selain mertua, perlu ada orang ketiga yang bisa ahlul hal wal aqd, orang yang tahu masalah dan tahu mengenai agama, orang yang dituakan, orang yang bisa didengar oleh istrinya. Jadi pertama bangun kemesraan, keluhan istri itu diperhatikan. Karena kadang-kadang istri bukan hanya materi yang dituntut, Iya, benar tetapi sekali. juga kadang-kadang kehangatan, kemesraan di dalam hubungan suami istri tadi. Baik. Itu poin baik yang alhamdulillah itu sudah terbuka, daripada yang penanya pertama tadi nggak terbuka kenapanya. Oke, Gitu. baik Ini Bapak satu Yusuf. lagi, Pak Ustadz. Iya. Ini kan Bapak saya Yusuf, ini- mohon maaf, ini waktu kita sudah habis. Setelah ini Iya. boleh ngobrol lagi dengan Pak Wid ya Pak Yusuf ya. Oh iya, iya, Semoga terima Anda kasih. juga permasalahan bisa cepat selesai ya. Pak Wid, Iya, terima terima kasih banyak kasih. atas kehadirannya. Ini Sama-sama, sayang Mana. sekali Mohon maaf waktu sekali ya durasinya. terbatas. Dan pemirsa, apabila Anda ingin telepon, besok kami masih membuka telepon. Ini katanya Pak Wid memuji ini penting. Jadi pemirsa yang baik hati, jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada topik pagi. Saya Mona Ratuliu, Pak Wid juga mohon undur Iya, diri ya Pak terima Wid ya. kasih, Mona Beserta yang cantik seluruh dan juga kerabat Mici. kerja juga mohon undur diri. Pemirsa yang baik, besok kembali lagi bersama Curhat Bareng Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.